Nah, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak. Salam sehat untuk semua yang ada di rumah. Mama, papa, kakak, adik, semua yang di rumah ya. Baik, hari ini anak-anak kita akan ibadah dalam rangka ya ulang tahun yang ke-72 Yayasan BPK Penabur. Ya, temanya berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Wah, apa itu ya? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Harminto, pembawa firman ya. Nah, anak-anak, mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita masing-masing tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ibadah. Mari kita bersaat teduh. Kita undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah. Berkat dan pernyataan Tuhan sungguh nyata. Anak-anak merespon yang C ya. Kita ulangi, berkat dan pernyataan Tuhan sungguh nyata. Terpujilah Tuhan yang menyertai BPK Penabur. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Itu bebek apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Pagi kabar guru dan teman-teman. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
Ibadah syukur dan perayaan HUT ke-72 Yayasan BPK Penabur berlangsung karena pertama adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan berserta saudara. Dan beserta saudara juga. Anak-anak, disilakan duduk kembali. Tema perayaan HUT ke-72 Yayasan BPK Penabur kali ini adalah berani berubah, berkarakter inovatif dan inspiratif. Sebagai siswa dan keluarga besar Teta Marta BPK Penabur yang taat, tanggung jawab, dan peduli, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memiliki karakter yang baik, suka menolong, mencintai keluarga, teman-teman, dan sesama, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang
sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Pak Sabto belum Ya, anak-anak, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita, dan anak-anak, Bapak berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, dan Bapak akan tutup dengan doa. Setelah berdoa nanti kita akan menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Kita berdoa. Anak-anak silahkan berdoa secara pribadi. Kami bersyukur pada pagi hari Tuhan, karena sekolah Yayasan PBK Penabur Jakarta boleh melayani Tuhan di tengah-tengah dunia pendidikan ini selama 72 tahun. Berkat yang sangat besar dan melimpah dalam kehidupan sekolah PBK Penabur. Ya Tuhan, di sisi lain kami juga mohon ampun. Sebagai keluarga besar PBK Penabur, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai karyawan, dan siapapun kami yang boleh melayani di tengah-tengah sekolah ini, kami sering melupakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami sering mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kami sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus mengajar kepada kami, agar kami setia dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa. Kami boleh mempersiapkan diri dan meraih masa depan kami bersama-sama Yayasan PBK Penabur. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan seluruh permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan ini. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Setelah kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita mendapatkan tuntunan untuk hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa, ada berita anugerah yang diberikan bagi kita, yang diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan, terang di jalan Tuhan. Hidupku firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, terang jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Oke, tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah kemurahan-Mu. Tuhan telah beserta kami di dalam kami istirahat semalam, dan Tuhan pada pagi yang cerah ini Tuhan pertemukan kami bersama teman-teman kami, Bapak Ibu Guru, untuk bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan dapat beribadah secara khusus dalam rangka HUT Yayasan PPK Penabur ke-72. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anakku semuanya,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tunggu sebentar ya, Pak akan dibantu untuk slide. Nah, anakku semuanya, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya, renungan bertema apa anak-anak? Berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Saya ulangi lagi, tema untuk ibadah HUT Penabur ke-72 adalah berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Next. Nah, untuk firman Tuhan, kita akan hanya baca satu ayat. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya ikut terlibat membaca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dari satu ayat tersebut. Amsal 16 ayat 32. Ya, Amsal 16 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Yang merebut orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri orang yang menguasai. Baik, terima kasih. Pak Har ulangi kembali ya, ulangi kembali. Jadi dari Amsal 16 ayat 32, begini bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini, meskipun dari satu ayat, tetapi kita akan banyak belajar banyak hal dari firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, terkenal ya, dan menginspirasi dalam perjanjian lama, yaitu tokoh Yusuf. Siapa? Tokoh Yusuf. Apa yang perlu kita pelajari dari tokoh Yusuf ya? Nah, berikutnya. Yusuf kan seorang yang luar biasa ya. Yusuf adalah orang yang luar biasa sabarnya. Tadi kan orang yang sabar, ya kan? Sabarnya luar biasa Yusuf ketika saudara-saudaranya memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Apakah Yusuf balas dendam kepada saudaranya? Tidak. Yusuf langsung menyakiti, punya rencana ingin menyakiti kakak-kakaknya? Tidak. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa balas dendam, atau pengen menyakiti, atau membenci saudaranya, kakaknya, bapaknya, ayahnya, dan sebagainya. Tidak. Justru ini justru memaafkan. Luar biasa kalian ya. Luar biasa. Yusuf memaafkan. Di situ susah sekali ya. Coba kalau seandainya itu terjadi, ada teman yang tiba-tiba membenci kita, ya kan, membenci kita. Terus kita memaafkan, menasihati agar berbuat baik, dimaafkan terus. Padahal itu yang membenci kita keterlaluan sekali. Susah ya menghadapi hal seperti ini. Tetapi kalau dalam dirinya ada suatu kesadaran yang luar biasa, bahwa hidup ini bersandar pada Tuhan, itu contohnya Yusuf bisa melakukannya dalam kondisi sulit. Sulit nggak Yusuf ya? Susah hidupnya ketika dibenci saudara-saudaranya sendiri loh, harusnya saling mengasihi dalam keluarganya, tetapi membencinya. Tapi Yusuf telah tetap menjalaninya, bahkan sampai kisah Yusuf diapakan? Diapakan? Dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur kering. Luar biasa. Ini kejadian ini sakit nggak kira-kira kalau dilempar ke dalam sumur? Sakit. Iya, pasti sakit, lapar, haus, udaranya pengap di dalam sumur yang dalam, betul kan? Gelap lagi. Iya, pasti banyak nyamuk, banyak apa? Wah, banyak kutu dan sebagainya. Coba. Kemudian setelah itu harus dijual. Dijual. Kalau orang yang dijual itu sebagai apa sih biasanya? Budak. Sebagai budak, ya. Enak nggak sebagai budak? Tentunya tidak enak. Karena apa? Dia dibeli sebagai budak. Terserah yang punya, yang membeli itu memperlakukan terhadap budak tersebut. Terserah suruh apa, suruh kerja lama, nggak dibayar, misalnya kerja harus
sebagainya. Jalani. Next. Yusuf semuanya jalani semua kegiatan ini yang dilakukannya dari saudara-saudaranya sampai dijual, sampai dia tinggal di istana Fir'aun kan, sampai di Mesir. Ini dilakukan Yusuf sebagai proses pembentukan. Apa? Bagi proses apa? Proses Pembentukan. Justru Yusuf mengalami hal ini, dia sedang dibentuk. Nah, orang yang hebat adalah orang yang mengalami sebuah proses, mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan, tidak baik, tidak nyaman, tetapi artinya proses ini kadang orang tidak tahan. Kok ini ya apa hujan ya, males ke sekolah ya. Nah, bisa sekolahnya sesuatu bentuk ujian pembentukan. Oh, tetap semangat ya, tetap semangat. Saya harus pakai jaket ya kan. Saya harus tetap berangkat. Misalnya nanti kalau udah kita di sini Yusuf apakah mengeluh terhadap hal-hal yang dialaminya dalam hidupnya? Dia tidak mengeluh karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang membentuknya. Apa? Tuhan sedang membentuknya, dibentuk dalam sebuah proses. Apa? Dibentuk dalam sebuah proses. Next. Berikutnya kita belajar dari Yusuf adalah kesabaran dan pengendalian diri. Saudara, dia pasti marah, berantem nggak? Berantem, melawan, marah, tetapi dia tidak. Dengan kesabarannya, karena yakin Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana kepada dirinya, bahwa rencana itu harus dijalani. Suatu saat pasti akan ada sesuatu. Ya, di sana ada pengendalian diri. Mengendalikan diri tidak mudah, anak-anak. Mengendalikan diri adalah sangat susah. Orang biasanya mudah emosi, betul nggak? Kalau kita kepancing sedikit dengan orang yang membenci kita misalnya, kita mudah membalas, benar nggak? Iya. Iya, mudah membalas dan sebagainya. Ada pengendalian diri, sangat susah loh. Susah sekali mengasihi orang yang membenci kita. Susah nggak? Sampai tahapan seperti itu, Yusuf. Sampai tahapan seperti yang tentunya itu mempercayakan hal yang sangat besar kepada Yusuf untuk mengelola Mesir, ya kan? Dia mengelola pangan di Mesir. Bagaimana Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Mesir, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari keturunan dari ayah Yusuf. Keluarga besar diselamatkan, itu rencana Tuhan. Proses yang dilakukanlah oleh Yusuf tidak mudah, dijalani dengan penuh kesabaran dan pengendalian diri. Luar biasa, hari ini kita belajar Yusuf. Next, apalagi yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Ada sebuah keyakinan bahwa ada tuntunan Allah. Sebuah proses panjang itu dalam pembentukan yang dilakukan, ya, keadaan baik, tidak baik, senang, tidak senang, sakit, tidak sakit, sembuh dan sebagainya, enak, tidak enak. Itu suatu proses sedang dilakukan pembentukan. Bisa nggak, mau nggak sedang dibentuk itu? Kalau kita menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, kita mau dibentuk dan pasti bisa. Ada kesabaran dan pengendalian diri, mau dan bisa dibentuk oleh Tuhan. Nah, tentunya ada sebuah keyakinan bahwa ada tuntunan Allah. Mengapa Yusuf yakin? Mengapa Yusuf tidak menggerutu? Mengapa Yusuf tidak marah? Karena dia yakin ada tuntunan Allah ini. Allah sedang membentuk saya. Dan ini Allah sedang membentuk saya. Tentunya saya dipakai Allah untuk menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan Israel. Rencana besar ada dalam diri Yusuf. Allah membuat rencana yang luar biasa. Dan ada penyerahan diri. Keyakinan bahwa ada tuntunan Allah. Seorang yang yakin bahwa Allah menuntun setiap langkah kehidupan kita,
bahwa kita akan selalu bisa melakukannya dengan baik meskipun banyak tantangan. Tetapi tetap fokus, tidak mundur, tidak mudah menyerah, tidak pasrah, tetapi mudah menyerah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang akan memberkati kita. Next. Akhirnya apa? Rencana Allah itu tidak ada yang gagal, betul? Adakah rencana Allah yang gagal? Tidak ada. Kalau Allah punya rencana, pasti berhasil. Dan rencana Allah tidak ada yang pernah gagal. Nah, kalau rencana Allah ada dalam diri Yusuf, bahwa akan dipakai menyelamatkan bangsa Israel, luar biasa. Rencana Allah ini tertanam dalam diri seseorang yang bisa mengendalikan diri. Seseorang yang punya keyakinan, punya kesabaran, mau dibentuk dalam sebuah proses yang tidak mudah. Liku-liku yang dijalani oleh Yusuf tersebut adalah sebagai sarana, sebuah proses panjang yang akan dilakukan dan endingnya akan menjadi berkat, akan menyelamatkan untuk menjadi berkat. Next. Nah, hari ini genap 72 tahun. Ulang tahun ya, berdirinya Badan Pendidikan Kristen Penabur. Maka pada hari ini BPK Penabur membuat tema berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Baru ulangi lagi, berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Perjalanan panjang BPK Penabur selama 72 tahun. Luar biasa, 72 tahun itu kalau sekarang umurnya sudah sangat dewasa, sudah berpengalaman, betul ya? Kalau orang berusia 72 tahun itu sudah apa? Sudah sangat dewasa, sudah sangat berpengalaman. Nah, BPK Penabur tentunya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, terutama dalam dunia pendidikan, untuk menginspirasi, mewartakan kabar sukacita melalui dunia pendidikan. Ikut mencerdaskan bangsa. Nah, di sini apa yang perlu dilakukan oleh BPK Penabur di dalam proses mencerdaskan bangsa, ikut berpartisipasi dalam pembentukan karakter calon-calon penerus pimpinan bangsa. Melalui apa? Pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang inspiratif, dan tentunya mengutamakan karakter. Next. Nah, anak-anak perhatikan ada video inspiratif. Mungkin sudah pernah melihat, tetapi kita nikmati video tersebut. Apa yang bisa kita ambil? Apa inspirasi yang kita dapat dari video tersebut? Silakan. Nah, luar biasa. Video tersebut sangat menginspirasi kita. Seperti pembelajaran PK2T ya. Sangat menginspirasi. Dia menginspirasi satu orang. Orang tersebut terinspirasi dan menginspirasi banyak orang lain. Hal baik, kepedulian yang dilakukan, dia tidak melihat saat ini saja. Dia hanya berpikir memberikan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus. Tetapi orang yang diberikan tersebut, dia berpikir, kok dia bisa melakukan ya? Dia tidak kaya loh melakukannya dengan kekurangan loh. Justru kalau dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang peduli itu sampai sakit. Nah, dalam tanda petik itu memberikan sesuatu sampai sakit. Dia tidak memberikan dengan kelebihannya, tapi dengan apa yang ada. Dia bisa mau berbagi, mau menolong orang lain, menginspirasi hal baik. Dia sangat bangga dan sangat sangat luar biasa. Mereka apa yang diberikan, yang dibantu mereka semakin bisa menginspirasi, semakin bisa peduli membantu orang lain. Seperti karakter PK2T kita, taat, tanggung jawab, dan peduli. Taat kepada Tuhan yang menciptakan kita, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan peduli kepada sesama. Ingat, peduli kepada sesama tidak hanya kepada sesama kita sebagai manusia, tetapi juga lingkungan kita, siapa itu? Semua yang mendukung kehidupan kita. Siapa itu? Ada tumbuhan, tanaman, ada hewan. Itu adalah menghargai kehidupan. Jadi kehidupan itu tidak hanya manusia saja, tetapi semua yang ada di sekitar kita adalah suatu sumber kehidupan ciptaan Tuhan, itu juga kita perlu hargai. Ada hewan yang kelaparan, ada anjing yang kelaparan. Tadi lihat, ketika lihat ada anjing pegang,
ayam, tapi anjingnya melihat. Apakah kita nikmati saja ayamnya, anjing? Biarkan aja, nanti lapar. Nanti tak kasih nasinya ya, dagingnya enggak, daging untuk saya saja. Dia apakah begitu? Tidak. Dibagikan, dikasihkan ayamnya kan? Luar biasa. Siapa yang di rumah punya anjing? Ada punya anjing? Nah, kalau punya anjing, tolong disayang anjingnya. Benar? Disayang, dipelihara, dirawat, anggap sebagai teman. Betul? Kemudian ada yang punya tanaman di rumah? Ada yang punya tanaman di rumah? Disayang, dirawat. Gimana caranya? Dipupuk, disiram, betul? Disayangnya, dipupuk, disiram, dirawat, dicabutin gulmanya, diaduk-aduk tanahnya. Maka tanaman itu akan senang. Dia kalau bisa ngomong, terima kasih ya. Ya, kalau ada namanya si Rahel, terima kasih Rahel, engkau telah menyirami saya. Wah, terima kasih ya Rahel, engkau telah memberikan pisang pada saya. Misalnya anjingnya bisa ngomong. Lakukan dengan tulus hati kepada sesama. Kalau Pak tanya, pernahkah mendoakan teman kita satu kelas? Ada yang pernah mendoakan teman kita satu kelas di rumah? Oke, luar biasa. Bukan doa di sekolah loh ya, bukan doa pagi di kelas, tapi di rumah. Misalnya doa mau tidur atau doa bangun tidur, ada teman yang sedang sakit didoakan secara pribadi. Ada? Luar biasa. Kalau belum ada, lakukan. Lakukan. Karena di sini dalam tema besar ulang tahun BPK Penabur adalah berani berubah. Kalau belum pernah lakukan. Yes, aku mau berubah. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yes, aku mau berubah. Ingat, perubahan itu perubahan apa? Yang baik. Perubahan-perubahan yang baik. Sesuatu hal yang berubah dari baik menjadi lebih baik lagi, dan besok hari lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itulah yang sudah membentuk proses kita. Jadi kita sekarang sedang dalam suasana pembentukan proses. Oleh siapa? Oleh orang tua di rumah, oleh keluarga, oleh bapak ibu guru di sekolah, oleh kakak-kakak sekolah minggu di gereja. Tuhan membentuk melalui siapa saja yang memberikan hal baik kepada kita. Tinggal kita mau nggak dibentuk, mau berubah nggak ke hal yang baik, dibentuk melalui orang-orang cinta di sekitar kita. Nah, kalau kita seperti Yusuf yang melalui proses pembentukan yang terjadi dalam diri kita, kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Yes, aku mau berubah. Aku siap dibentuk karena Tuhan punya rencana terhadap diri saya. Jangan menganggap, Pak Har, saya kan orangnya kan nggak terlalu pintar ya, saya nggak bisa ngomong. Jangan menganggap seperti itu. Pak, saya orangnya kan lupaan ya. Ingat, proses perubahan itu dilakukan dari hal-hal yang kecil. Tuhan membentuk kita dalam segala kondisi keadaan kita masing-masing. Semua dari diri kita mempunyai talenta, kemampuan yang berbeda-beda. Betul? Jangan dikatakan, saya tidak bisa ngomong di depan umum, di depan teman-teman, saya nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan pasti akan pakai kita dalam hal yang lain. Betul? Misalnya, sesuatu tidak yang dilakukan untuk membantu orang lain tidak hanya dari bisa bicara dalam hal lain, misalnya membantu dalam dana, misalnya membantu doa, misalnya membantu tenaga, misalnya dalam hal lain, ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk peduli kepada orang lain. Next. Nah, sekarang ingat yang terus saya sampaikan kepada anak-anak. Hasil tidak pernah mengkhianati proses, ya kan? Kalau saya katakan bahwa hasil tidak pernah membohongi proses, betul nggak? Kalau prosesnya benar, segala sesuatu dilakukan dengan baik, dengan benar prosesnya, tahap demi tahap prosesnya itu benar. Maka endingnya adalah hanya dampak dari proses itu. Jadi endingnya, hasil akhirnya adalah hanya dampak dari proses tersebut. Nah, kalau prosesnya adalah salah, ya kan? Prosesnya salah, hasil akhirnya atau endingnya pasti tidak maksimal, betul? Misalnya begini, kita mau PH, penilaian harian. Nah, ada waktu rentang 1 minggu. Bapak Ibu guru sudah memberikan waktu, nah nanti 1 minggu tanggal sekian ada ulangan harian ya, materi pelajarannya adalah ini. Selama 1 minggu terjadi proses. Nah, setiap anak prosesnya berbeda-beda. Ada yang 1 minggu itu belajar terus untuk mempunyai target agar nilai ulangan PH-nya itu maksimal. Targetnya 100 misalnya. Kok bisa 100 kok berani? Iya, karena saya akan belajar setiap minggu, setiap hari belajar.
belajar. Waktu belajarnya kok belum bisa, tambahkan. 30 menit kok belum bisa, tambahkan jadi 45 menit. Kok belum bisa, tambahkan waktunya menjadi 60 menit 1 jam. Terus belajar. Semua dipelajari. Prosesnya benar. Satu anak lagi adalah ntar 1 minggu udah dikasih jadwal UPH, nanti belajarnya aja malam harinya, ya kan? Ulangannya hari Senin, belajarnya malam Senin, Minggu sore baru belajar. Tentunya ini prosesnya kan berbeda sama anak yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan belajar tiap hari, betul? Bahkan 1 jam tiap hari kan ditambah waktunya. Selama 1 minggu belajar terus. Sama anak yang belajar last minute-nya, belajar malamnya saja, hanya sekali belajar. Kira-kira hasil akhirnya, endingnya itu baik yang mana nanti? Anak pertama atau anak kedua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Endingnya baik yang anak pertama atau kedua? Anak yang pertama, yang anak pertama tadi, yang proses belajarnya dilakukan setiap hari. Betul, karena proses adalah hal yang baik dan dilakukan terus. Hasilnya tadi dampak dari proses tersebut. Oke, next. Jadi anak-anak perlu lakukan dan lakukan perubahan itu, mulai dari hal-hal kecil atau sederhana. Tuhan tidak akan memberikan kita langsung tanggung jawab yang besar, tidak, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dan kemampuan dan kepintaran dan talenta dari kita masing-masing. Tidak langsung dikasihkan tanggung jawab yang sangat besar, tidak, semua butuh waktu, butuh proses. Berproses dan lakukan perubahan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, Tuhan, saya pengen berkarakter yang baik, Tuhan, saya pengen mempunyai kebiasaan yang baik sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Lakukan dari hal terkecil. Ketika bangun tidur, lakukan. Sejenak bangun tidur, ucapkan terima kasih dulu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Sapa papa mama, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma, selamat pagi kakak, adik, atau anggota keluarga lain. Hal yang sederhana. Kalau saat ini belum pernah lakukan, lakukan, tidak ada kata terlambat. Sudahkah menyapa papa kalau pagi? Sudahkah menyapa mama kalau pagi? Sapa. Pertama ada ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah. Karena belum tentu besok masih ada kita diberikan hari yang indah lagi oleh Tuhan. Hari yang indah pada saat ini kita syukuri. Itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Lakukan dari hal-hal yang kecil. Kalau itu dilakukan terus, maka hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Mau berubah dari hal-hal yang belum pernah dilakukan, dari hal kecil tersebut mulai ditata, mulai dilakukan menjadi hal-hal yang menginspirasi, membentuk karakter kita. Tadi contohnya adalah doa dan menyapa ya, kita keluarga. Di sekolah juga sama, sapa teman-temannya, tanya, teman, gimana kabarmu? Semalam tidurnya gimana? Yang mungkin selama ini belum sampai tanya seperti itu, baru hai saja. Tambah sekarang, rubah, tanya, oh iya tidurnya nyenyak, kamu gimana? Baik, oh tidurnya juga nyenyak. Nah, terima kasih kemurahan Tuhan. Dari hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, kita bisa menginspirasi orang lain. Next. Nah, kalau perubahan kecil sudah dilakukan, maka perubahan-perubahan besar itu akan terjadi ke dalam diri kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan perubahan yang lebih besar lagi, berdampak positif, dapat menginspirasi, menjadi teladan, contoh kepada orang lain. Mau menjadi berkat? Siapa yang menjadi berkat kepada orang lain? Siapa yang ingin menjadi berkat bagi orang lain? Angkat tangan, luar biasa. Siapa yang mau menginspirasi orang lain? Siapa yang ingin mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain? Luar biasa. Praktekkan itu. Praktekkan dulu. Dari hal-hal terkecil itu, dalam lingkungan sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah minggu, di dalam sekolah, ya kan, di dalam sekolah kita. Lakukan, saling menginspirasi. Next. Nah, kalau hal itu dilakukan, maka dalam diri kita akan terbentuk sebuah karakter. Karakter akan terbentuk melalui proses pembiasaan. Ya, pembiasaan dilakukan, terus-menerus akan membentuk karakter kita. Hal itu maka akan membentuk juga sikap inovatif kepada kita
Kita mempunyai hal-hal yang bisa kita kembangkan. Jangan kita menganggap diri kita tidak bisa apa-apa. Jangan. Tuhan menciptakan kita dengan potensinya, dengan talentanya yang berbeda-beda. Ya kan? Tidak ada yang sama. Tidak semua orang bisa nyanyi loh. Tidak semua orang bisa matematika loh. Tidak semua orang bisa keterampilan loh. Tidak semua orang bisa olahraga loh. Semua mempunyai talenta, kemampuan masing-masing. Semua yang diciptakan kepada diri kita, semua Tuhan anugerah kepada kita, kembangkan. Kembangkan dengan penuh inovatif, dengan penuh kecerdasan, dengan penuh hikmat. Oh, ternyata saya bisa nyanyi, asah itu. Oh, saya ternyata kok pinter ya, apa namanya, dengan keterampilan yang hastakarya, buat sesuatu kok mudah ya, lebih. Kayaknya saya di sini. Nah, asah. Dan ingat, sesuatu hal yang kita punya, talenta yang Tuhan berikan pada kita, itu tidak hanya untuk diri kita. Ya. Kalau anak-anak punya sesuatu hal baik, tidak hanya untuk diri anak-anak saja, tetapi, ya kan, inspirasikan, tetapi juga sampaikan atau inspirasikan atau juga jadikan berkat itu bagi orang lain. Kalau kita misalnya rajin berdoa tiap pagi, refleksi, rajin doa, baca kitab suci, ceritakan kepada temannya, sampaikan kepada temannya. Nah, kamu sudah berdoa nggak lo tiap pagi? Belum. Berdoa lo, kan yang menciptakan kita kan Tuhan. Kita ucap syukur pada Tuhan, sampaikan. Sehingga temannya itu akan menjadi ikut berdoa. Kamu baca Alkitab kapan? Seminggu sekali. Nah, jangan tiap hari dong. Ya, sampaikan. Wah, baca Alkitab itu, iman kita semakin bertumbuh. Sampaikan kepada teman. Itu kita sedang menginspirasi. Kita punya sikap inspiratif. Seperti penabur yang ulang tahun, berkarakter, mau berubah dengan penuh karakter, inovatif, dan kreatif. Next. Nah, kita baca sama-sama yuk, sekarang yuk. Ya, baca sama-sama. Bisa dibuka? Bisa dibuka? Oke. Pak, kasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Yuk. Mulai sekarang berani berubah karena Tuhan akan memampukan kita. Belum ada ya suaranya, hanya bar saja. Bisa dibuka? Anak-anak bisa dibuka? Sekarang berani berubah. 1, 2, 3. Sekarang berani berubah. Sekarang berani berubah. Karena Tuhan akan memampukan kita. Karena Tuhan akan memampukan kita. Amin. Oke. Kita akan lipat tangan, akan tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa untuk mengimani firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang datang pada saat ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk berubah Tuhan, berubah dalam hal baik, sehingga kami selalu akan memperbaiki diri Tuhan dari hal-hal yang terkecil, sehingga biarlah Tuhan kami berikan kemampuan Tuhan untuk merubah sikap kami, perilaku kami menjadi lebih baik lagi. Berkati Tuhan agar kami dapat melakukan karakter, menerapkan karakter taat, tanggung jawab, peduli dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu inovatif, kreatif Tuhan, dan kami dapat menggunakan segala talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat menginspirasi, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pakai kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, biarlah Tuhan pakai kami untuk mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, kepada sesama, menghargai kehidupan ya Tuhan. Biarlah kami bersyukur saat ini untuk BPK Penabur Tuhan yang berulang tahun ke-72. Tuhan pakai Yayasan BPK Penabur Tuhan untuk ikut mencerdaskan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami ikut di dalam ini Tuhan untuk bersama-sama untuk menginspirasi hal baik. Tuhan, tanamkan kami Tuhan kepada anak-anak kami untuk berani berubah, mulai dari hal-hal kecil, karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan perubahan yang besar dalam diri kami. Siap Tuhan kami untuk menginspirasi kepada orang lain. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wah, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Melalui kisah perjalanan Yusuf, anak-anak kita semua diingatkan untuk
berani melakukan perubahan menuju kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang berprestasi. Baik, sebagai ungkapan syukur, kita akan bersama-sama memberikan persembahan, ya, anak-anak. Nah, anak-anak, persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop, ya, atau yang biasa anak-anak pakai untuk mengumpulkan persembahan di rumah. Nanti kalau sudah onset bisa dibawa, diserahkan kepada wali kelas. Nah, persembahan kita yang terkumpul pada ibadah ini, anak-anak, kita akan salurkan, kita akan gunakan untuk membantu bersama-sama dengan 20 sekolah BPK Penabur yang di Jakarta ini, ya, untuk bersama-sama membantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Mentawai melalui Yayasan Kaum, ya, mereka yang sekolah yang menempuh pendidikan dengan keterbatasan karena beberapa yang lalu kena korban, ya, tsunami, ya. Jadi teman-teman kita yang ada di Mentawai, sahabat-sahabat kita membutuhkan uluran tangan kita, ya. Persembahan kita dikumpulkan nanti akan digunakan untuk membantu mereka. Ya, silahkan anak-anak dipersiapkan persembahannya, masukkan ke amplop atau tempat khusus yang biasa anak-anak pakai. Nanti kalau sudah onset bisa dibawa. Nah, persembahan kita akan kita dasari dari firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, selama persembahan berlangsung, kita akan iringi pujian, ya, 2 lagu, ya, adalah Sukacita di Hatiku dan Selamat Ulang Tahun. Semuanya menyanyi, ya. Lagi hatiku diberikan Tuhan aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan so happy, Jesus in my heart. Kita menyanyikan selamat ulang tahun untuk BPK Penabur. Dengan sukacita kita persembahkan lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya.
sehat yang mulia, umur yang serta mulia, serta mulia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Calia. Ini besok ulang tahun Oke, kita akan berdoa untuk persembahan. Anak-anak, mari lipat tangan. Kita tundukkan kepala, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, dan kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami sampai saat pagi hari ini. Ungkapan syukur kepada Tuhan kami nyatakan dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Persembahan syukur berupa uang yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini dapat kami pakai untuk membantu dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga siapapun yang mengelola persembahan ini boleh takut kepada Tuhan dan boleh mengelolanya dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersyukur karena Sekolah BPK Penabur berulang tahun yang ke-72. Biarlah perjalanan panjang ini, Sekolah BPK Penabur sungguh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, khususnya keterlibatan di dunia pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan biarlah BPK Penabur juga ambil bagian untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, sehingga mempersiapkan diri untuk mengisi dan memimpin negeri ini dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada, khususnya teman-teman kami yang ada di SDK BPK Penabur Cinere, yang saat ini sedang mengalami lemah fisik, sakit penyakit, yang secara positif terpapar COVID. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berikan kekuatan pemulihan, Tuhan akan menolong dan memberikan penghiburan, sehingga melalui cinta, kebersamaan keluarga, mereka boleh punya semangat untuk sembuh, dan boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk belajar dan bermain di sekolah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami dimanapun mereka berada,
yang saat ini juga mengalami kelemahan fisik sakit, biarlah Tuhan hadir tengah-tengah mereka, Tuhan menolong dan Tuhan berikan pemulihan. Kami berdoa bagi pemerintahan dan bangsa kami di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini karena COVID, muncul varian-varian baru, B4, B5, biarlah usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kami sungguh boleh efektif, dan kami juga boleh melibatkan diri dengan betul-betul menjaga prokes, sehingga kami juga boleh ambil bagian dalam penanggulangan penularan COVID ini. Bapak, setiap rumah sakit, puskesmas, dokter, perawat yang juga boleh ambil bagian dalam penanggulangan ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan juga berkati kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka boleh melayani Tuhan melalui profesi mereka dalam menanggulangi dan mencegah penularan COVID-19 ini. Bapak, kami serahkan sekolah BPK Penabur, termasuk juga Teta Marta, Pondok Indah, dan Cinere. Biarlah Tuhan juga terus boleh memberkati dan menolong kami semua, agar kami sungguh-sungguh boleh menghadirkan Tuhan melalui pendidikan ini. Anak-anak Tuhan berikan kecerdasan, kepandaian, sehingga mereka semua boleh bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan melalui kesempatan pendidikan, dan mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bapak, kami menyerahkan proses belajar mengajar kami pada hari ini, sekalipun kami lakukan secara PJJ, bila Tuhan setia akan menolong kami. Berkati kami, khususnya para guru yang sudah mempersiapkan materi dan anak-anak yang mau belajar, biarlah proses belajar mengajar secara jarak jauh ini boleh berlangsung dengan baik. Berkati segala perangkat alat yang kami pakai, jaringan internet, sehingga semuanya boleh mendukung proses pembelajaran yang kami lakukan secara online ini, sehingga kami semuanya boleh mengakhiri dengan selamat. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Kita akan menyanyikan, sebelum kita menerima pengutusan berkat, kita akan menyanyikan lagu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kenapa ada tulisan SMA? Mau berjalan dengan juru selamatku, Miss, kapan udah? lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembaga ibadah yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal.
Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatakan diri untuk berani berubah, memiliki karakter Kristus, berinovasi, dan terus menjadi inspirasi bagi sesama. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Mari kita mengarahkan hati dan menerima berkat-Nya, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Sesudah kita menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah selesai dan kita masuk saat teduh. Mbak, izin Mbak. Kok nggak ada? Pak Karma. Ini kapan istirahat? Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah dengan tertib, dengan sungguh-sungguh. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan terus memberi kita semangat untuk hidup lebih maju. Selamat belajar. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Har atau Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Sabto. Sekali lagi kita akan mengucapkan selamat HUT BPK Penabur ke-72. Ya, kita sama-sama sukacita hari ini karena penabur naungan sekolah kita genap berusaha 72 tahun berkarya dan melayani, ikut mencerdaskan bangsa. Ya, anak-anak bersukacita untuk sekolah kita dan tetap semangat di dalam proses pembelajaran, baik di rumah maupun pembelajaran nanti onsite di sekolah. Tetap semangat belajar akademik maupun karakter. Sukses selalu untuk kalian semuanya, dan yang sekarang sedang sakit, Tuhan pasti jamah sehingga lekas sembuh dari sakitnya. Selamat mengikuti belajar, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat belajar. Terima kasih semuanya. Masing-masing. Bye guys. Oh, masih di sini ya, Pak.